Saudaraku, tadi saya mengatakan terakhir bahwa ada masa depan berkat bagi kita. Kenapa? Karena Allah yang kita miliki adalah Allah yang ingin membebaskan. Allah yang kita miliki adalah Allah yang ingin memberikan damai pada kita. Lihat apa yang ada di dalam kitab suci yang tertulis, yang kita bisa baca di depan ini. Tidak sekarang, nanti. Nah ini, Injil Lukas. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan, lihat, pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini undangan Tuhan, ini janji Tuhan. Dan ingat, sejak perjanjian lama, Kejadian, janji Allah bukanlah omong kosong. Hanya bagaimana kita bisa menerima janji Allah. Ada dua hal yang ingin saya tawarkan kepada Anda. Mari kita hidup sebagai orang yang mudah letting go. Let go, let go. Kita pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu jadi uskup, ada waktu untuk turun, saudara-saudara. Uskup lain, Monsinyur, bukan sekarang saya. Jadi di dalam kehidupan pun sama. Mungkin Anda sedang punya masalah. Jangan pernah takut. Suatu saat masalah itu akan selesai juga. Anda mungkin sekarang sedang senang, sedang diberkati. Wah, hidup Anda sedang lancar. Hati-hati. Hati-hati. Jangan takabur. Suatu saat Anda akan mendapat kerikil-kerikil juga. Siap-siaplah. Jadi kalau orang tahu bahwa hidup itu hanya seperti di genggaman. Diambil oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Itu. Jangan pernah menggenggam untuk selama-lamanya. Tidak ada. Dan yang kedua, kita tidak akan pernah bertahan dalam kebaikan dan kebenaran kalau kita tidak pernah menyertakan Tuhan. Let God. Biarkan Allah berkarya melalui setiap peristiwa. Dan percayalah, kenapa kita harus percaya kepada Allah? Di dalam Injil Lukas dikatakan, jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung emprit, Anda tahu burung pipit? Loba pisan. Itu aja dipelihara, apalagi kita manusia. Jadi kalau manusia begitu percaya kepada Allah, maka hidup setiap harinya dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan harapan. Saya percaya pasti Tuhan memberkati apa yang saya lakukan. Memang waktu saya menyiapkan ini ada seorang ibu berkata, pastor yang paling berat itu letting go. Letting go apa? Kata saya, letting go kejengkelan, kemarahan. Pengalaman yang menyakitkan di masa lalu. Itu paling susah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau melihat wajah Monsinyur Antonius Subianto Benyamin ini, saya selalu ingat luka-luka saya bersama beliau. Beliau ini memang kecil, saya besar. Tapi karena kecil dikasih oleh Tuhan otak yang besar. Karena saya besar dikasih oleh Tuhan otak yang kecil. Saya walaupun besar berkali-kali diperalat oleh Monsinyur ini. Jadi suatu saat kita itu diberi pinjaman pistol-pistolan. Anda tahu itu pistol-pistolan dari gas. Kan ada pelurunya bulat-bulat yang warna-warni hijau, biru itu. Diceplok, tar gitu, kenceng gitu ya. Lalu Monsinyur ini deket saya, kok ya pistol tinugasnya kok. Bener, cek saya teh. Iya amun kena jelman nyeri teu kok.
Cek saya nyatuin dan tiba-tiba jebret ke ini saya. Jebret lalu nyeri kok. Mun lain arek jadi monsinyor geus didahar ku urang. Itu pengalaman sakit saya yang pertama. Pengalaman sakit yang kedua adalah karena mendengarkan beliau saya jadi celaka. Saya itu harus memberi retret dengan beliau ke Lembang. Naik motor dari Pandu. Karena lalu saya mengatakan, Sanu nyupir, maaf Monsinyur, Ton Sanu nyupir, mana yang udah gede. Lalu saya setir, Monsinyur Anton di belakang. Lalu Monsinyur Anton itu memang aktif, saudara-saudara, sangat aktif, bahkan lebih hiperaktif mungkin ya. Jadi waktu kecil itu kalau sudah ada anak-anak yang autis, dia salah satunya mungkin. Jadi Monsinyur itu di belakang selalu teriak-teriak, hejo, hejo, kebut, 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 kebut. Terus, ke kiri. Dekat Ranca Badak, Anda tahu, jalan menyimpang begini. Lalu kita mau lurus, Sukajadi itu lurus. Dulu kan masih ada lampu hijau toh. Saya langsung mengatakan, kumayu, terus, hejo. Pada saat saya terus, tiba-tiba dari angkot turun seorang bapak-bapak tanpa melihat kita. Dan Monsinyur Anton dengan terangnya, nabrak siako. Dan akhirnya nabrak saudara-saudara. Lalu setelah nabrak, kita ngurus ke rumah sakit. Dan Monsinyur Anton ini memang pinter saudara-saudara. Dan Monsinyur, kok kudu mere retret sih di Lembang? Terus maksudnya, mana di dia orang Kalembangnya? Saudara-saudara, sakitnya itu di mana? Akhirnya saya disembuhkan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta. Saya membaca buku Ibu Teresa dan Ibu Teresa berkata apa? Forgive others not because they deserve forgiveness. Maafkanlah Monsinyur, walaupun beliau tidak pantas dimaafkan. Maafkanlah beliau, karena Pastor Eko ingin damai sejahtera. Amin, Tuhan memberkati.